Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yakni tutorial FTP dan server mail. Berikut adalah tutorialnya. Baik, pertama-tama kita harus masuk sudoku terlebih dahulu. Setelah itu kita update. Setelah ini kita menginstal dengan perintah apt-get install fsftpd. Setelah itu kita enter. Baik, sudah. Setelah ini kita menginstal lagi dengan perintah apt-get install libpam spasi pwd file. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita install kembali dengan perintah apt-get install apache 2. Kita enter, Y, enter, lanjut menunggu sampai selesai. Baik, setelah ini kita ketikkan gedit /etc/fsftpd .config.com. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita masuk ke file ini, kita edit semuanya. File yang sudah tertera di sini kita pagar semuanya. Setelah ini kita edit. Setelah kita pagar semuanya, kita edit dengan mengetikkan sebagai berikut. Maaf, ini kurang satu untuk yang dipagar. Baik, sudah kita pagar. Setelah ini kita enter, kita line baru. Di sini kita mengetikkan sesuai yang sudah tertera di layar, yakni listen sama dengan yes. Setelah itu anonymous enable sama dengan yes. Setelah itu lanjut dengan mengetikkan local underscore
local underscore enable sama dengan yes. Enter kembali dengan mengetikkan read underscore enable sama dengan yes. Setelah itu kita enter kembali dengan mengetikkan local underscore marks umarks sama dengan 022. Setelah itu kita enter kembali dengan mengetikkan no brief underscore user sama dengan vs ftpd. Kita enter. Baik, kita enter. Setelah itu kita ketikkan virtual underscore setelah underscore lokal sama dengan underscore brief pakai s sama dengan yes. Setelah itu kita enter kembali dengan mengetikkan guest underscore enable sama dengan yes. Setelah itu kita enter kembali dengan mengetikkan user underscore sub underscore token underscore sama dengan 0 user. Baik, setelah mengetikkan dan kita sudah mengedit ini, kita save terlebih dahulu. Sebelumnya ketambahan kita ketikkan lagi local underscore root sama dengan /var /www zero user. Setelah itu kita tambah lagi dengan root underscore lokal underscore user sama dengan yes. Setelah itu kita tambah lagi dengan hit underscore ids sama dengan yes. Kita enter, kita ketikkan lagi dengan perintah guest underscore user underscore username sama dengan vs ftpd. Baik, setelah itu kita save dan kita restart dengan perintah service fs tpd restart. Baik, selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah mkdir garing miring etc garis miring vs ft
FTPD yang akan keluar seperti ini. Setelah itu selanjutnya kita ketikkan HT password strip cd /etc /vsf tpd /ftpd titik dot p password ACSL 01. Hasilnya akan seperti ini. Kita ketikkan apt get install apache 2. Hotel. Setelah itu kita tunggu sampai keluar seperti ini, baru kita masukkan perintah yang tadi lagi. Ini kita tunggu sampai selesai. Setelah itu kita masukkan perintah tadi dan memasukkan password. Setelah itu diulangi kembali passwordnya. Setelah itu kita akan memasukkan perintah nano etc pam.d /vsftpd akan keluar seperti ini. Ini akan kita beri pagar agar tidak terbaca jika dipanggil. Lalu kita tambahkan auth required pam_bw dfile.so bw dfile /etc /vsftpd /ftpd dot password account required. Query pan_permit.so. Setelah itu kita simpan agar bisa terbaca. Lalu kita ketikkan perintah untuk merestart. Setelah itu kita masukkan mkdir /var /www /acsl 01. Kita tuliskanlah seperti semua perintah yang ada di modul ke dalam sini.
selanjutnya yaitu login vs FTPD menggunakan virtual user. Ada dua langkah untuk mengaksesnya, yaitu via web browser dan via terminal. Kita coba satu persatu, dimulai dari via web browser. Yaitu kita ketikkan terlebih dahulu tp t2/127.0.0.1. Ini adalah alamat domain kita. Kita masukkan terlebih dahulu username yaitu user1, passwordnya yaitu 123456. Nah, untuk tampilan jika berhasil yaitu seperti ini. Sedangkan untuk via terminal, kita ketikkan terlebih dahulu FTP localhost. Kita masukkan username ACSL01 dan password ACSL01 juga. Nah, tulisannya 230 user ACSL01 login in remote. Nah, itu berarti berhasil. Kemudian kita ketikkan exit. Untuk langkah selanjutnya yaitu apt strip get install FileZilla. Kita tunggu proses downloadannya. Kemudian kita buka FileZilla-nya di activities. Kita ketikkan FileZilla. Ini sudah ketemu. Nah, ini sudah muncul. Kita ketikkan hostnya bernama localhost dan username-nya yang telah kita buat tadi yaitu ACSL01 dan password ACSL01. Quick connect, oke. Nah, ini adalah tampilan kalau sudah berhasil menggunakan FileZilla. Tinggal kita upload file apa yang ingin kita upload. Di sini saya akan menjelaskan tentang mail server. Ini sudah tampil dan sudah saya install untuk Apache 2 dan PHP 5 dan lain-lain. Kemudian ini masuk ke Postfix konfigurasinya, bisa diklik OK. Selanjutnya klik saja. Kemudian di sistem mail name-nya kita ganti menjadi acsl.ac.id. Untuk root dan postmasternya biarkan tetap begitu, klik OK. Selanjutnya di sini bagian paling depan kita ganti acsl.ac.id untuk Ubuntu 1 dan sampai belakang mengikuti yang sudah ada. Selanjutnya klik No. Kemudian kita tambah di baris paling belakang dengan 192.168 dan seterusnya. Klik OK lagi. Untuk mailbox size limitnya tetap 0. Di bagian ini juga tetap. Bagian ini pilih all. Kemudian tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk akan mengedit di bagian dovecot dan .conf-nya dengan masukkan seperti video. Nah, pada bagian ini kita akan tambahkan di bagian paling bawah yang sudah ada, tidak perlu dihapus. Nah, di bagian paling bawah itu kita tambah protokol sama dengan IMAP spasi IMAP S spasi POP3 spasi POP3 S, kemudian mail location sama dengan mbox dan seterusnya sesuai dengan panduan di modul.
Oke, setelah selesai kita exit, save, dan enter saja. Kemudian selanjutnya kita membuat user yang mana nantinya akan digunakan untuk login pada Squirrel. Kita akan membuat user dengan perintah add user. Kita akan buat dua dengan nama user 1 dan user 2. Di sini kita perlu membuat password untuk user 1 terlebih dahulu. Oke, ini bisa diisi, bisa dilewati saja. Setelah itu kita buat untuk user 2-nya. Langkahnya sama dengan user 1, kita buat password, kemudian akan muncul pengisian nama dan lain-lain, itu bisa dilewati saja, bisa diisi. Setelah itu ketik Y untuk menyimpan. Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya kita akan masuk ke direktori dari Apache 2 di site enable. Ini saya masuknya satu-satu karena kalau masuk secara bersama-sama langsung ditulis satu baris perintah akan error. Jadi ini saya masuknya satu-satu dulu. Setelah sudah masuk di site enable, kita ketik perintah untuk menyalin isi default isi dari default.conf ke dalam mail.conf dengan perintah cp. Nah, ini sudah tersalin. Kemudian kita buka di nanomail.conf. Nah, isinya sama persis dengan default.conf. Oke, setelah itu lanjut ke perintah selanjutnya. Kita akan membuat softlink dengan perintah ln-s seperti di atas. Setelah terbuat, kita masuk ke konfigurasi Squirrel Mail-nya. Nah, di sini kita pilih Organization Preference nomor 1, klik saja, kemudian enter. Masuk di nomor 5. Nah, di sini kita ketik sesuai perintah yang ada di modul ya, slice Squirrel Mail. Enter, kemudian kita kembali ke halaman awal. Kita masuk ke nomor 2. Oke, di sini pilih nomor 1 di domain. Kemudian ketik acsl.ac.id untuk domainnya, enter. Selanjutnya masuk ke perintah A, kemudian 4. Ketik alamat seperti yang ada di video. Enter lagi. Masuk di nomor 8 di server software. Kita ketik dovecot di sini ya, server softwarenya. Kemudian masuk ke B dan masuk ke nomor 4. Ketikkan alamat seperti yang ada di video. Oke, setelah itu enter. Kita kembali ke menu awal. Kita keluar dengan perintah hi. Oke, klik Y, ketik Y, kemudian keluar. Nah, di sini kita restart semua service yang telah kita edit dan kita install tadi. Ada Apache 2, Dovecot, dan Postfix. Nah, setelah selesai restart, kita coba masuk ke web browser yang ada di Linux dan memasukkan alamat yang sudah kita buat, utama.acsl.ac.id/mail. Oke, nah ini masuk, kita masukkan user yang sudah kita buat tadi. Ini kita masuk pakai user yang pertama dulu.
Jadi user 1, kemudian masukkan passwordnya. Bisa tidak disimpan atau disimpan ya. Nanti akan tampil tampilan seperti email. Kemudian kita akan coba kirim email ke user 2. Nah, klik compose, kemudian tuh user 2. Subjeknya acsl.ac.id, kemudian send. Kita coba cek di user 2. Kita kembali masuk lagi dengan alamat yang sama seperti sebelumnya. Nah, namun di sini kita loginnya kita pakai user 2. Oke, name diisi, kemudian password. Nah, kita don't save saja. Nah, di bagian inbox ada tulisan 1, ada email masuk seperti yang tertera di layar. Nah, ada satu pesan masuk. Oke, coba kita buka ya. Karena tadi kita tidak memasukkan apapun, jadi tertulis no message ya. Karena kita tadi hanya memasukkan tujuan dan subjek tadi ini dari user 1 dengan subjek ini dengan tambahan acsl.ac.id ini. Berarti kita sudah berhasil mengirim email dari user 1 ke user 2. Nah, seperti ini. From user 1 underscore acsl.ac.id pada hari ini sudah tertera. Ya, ini tandanya kita sudah berhasil. Baik, sekian itu tadi penjelasan secara singkat tentang mail servernya. Terima kasih. Sekian tutorial dari kelompok kami, kelompok 4, tentang FTP dan server mail. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.